hanya untuk gambut misalnya, Mas. Yang Kalau untuk sensor kelembabannya. ya, oke, mungkin ada lagi Pak atau mau izin Faris jawab? Oke, sementara itu sih. Nah, kemudian ini kan nanti ada antena dan ada transponder yang dibawa oleh tim patroli ya, kurang Iya, lebih seperti Pak. itu. Nah, nanti satu transponder itu bisa nyambung dengan beberapa tower itu ya. Jadi maksudnya yang dibawa itu nyambung dengan alat yang udah kita tancapin gitu sih Pak. Nah, iya, Iya, kurang iya. lebih kayak gitu. Jadi alat itu kan bisa saja harusnya lebih dari satu kalau untuk biar datanya bisa valid ya. Berarti pasang towernya itu lebih dari satu tempat, Mas ya. Iya, jadi maksud kami lebih dari satu itu kan karena hutan gambut itu kan luas ya Pak. Maksudnya hutan itu kan pasti Iya, berhektar-hektar dan karena iya. kami masih hanya cukup bikinnya itu hanya satu not aja. Jadi pengujiannya itu jadi satu sensor. Jadi di sensor itu Di izin izin menunjukkan ininya aja Pak. Nah, jadi di ya sensor jadi itu udah ada plant tower itu yang sensor PMS, terus hmm, ada LoRa dari jadi LoRa sensor sama antena itu satu tempat yang hmm, seperti yang nanti coba saya tunjukkan. Nah, jadi yang satu node sensor ini, jadi ini panel surya, baterai, step down, SD card, plant tower, semua sensor ini itu tuh di satu tiang satu tempat yang akan kita iya, tancapkan. Tuh. iya. Jadi motor patrolinya itu akan membawa SP32 LoRa atau antenanya itu dengan power bank sebagai supply energinya dayanya. Lalu jadi misalnya jaraknya kemarin ini masih mau dilakukan pengujian juga, tapi kita udah netapinya di 100 meter. Jadi 100 meter ini antena penerima dan antena pengirim itu dalam satu area yang sama akan langsung mengirimkan data. Kurang lebih seperti itu. Itu jarak maksimal 100 meter, Mas ya. Uh, Sebenarnya kami belum melakukan pengujian, tapi basic di jurnal itu ada yang bilang kalau LoRa itu kalau di hutan gambut itu di atas 100 meter itu uh, bermasalah Bapak. Jadi kami netapinya itu 100 meter karena kan hutan gambut itu kan maksudnya uh, banyak vegetasinya dan lain sebagainya Bapak. Jadi kami itu uh, di pengujian ini mau nyoba 100 meter segini, 1 kilo segini gitu sih Pak. Tapi kemarin itu netapinnya karena ini outputnya itu sebagai pengiriman data dari dari sensor dari pengirim ke penerima, kami baru netapin di 100 meter kalau untuk berhasil bisa mengirimkan. Tapi itu tidak menutup hal juga kalau karena kita belum melakukan pengujian, jadi kita mau ngelakuin misalnya di jarak 500 meter, di jarak 1 kilometer itu bagaimana dari pengiriman antenanya. Itu sih Pak. Oke. Simulasi berarti baru akan dilaksanakan, Mas Faris ya, Iya, simulasinya. Pak. Nah, mungkin nanti saya titip ini ya, saran ya. Jadi tolong nanti diuji jarak maksimal antara tower yang terpasang dengan perangkat LoRa yang dibawa oleh tim patroli. Itu bisa tetap berfungsi pada jarak berapa ratus meter. Nah, kemudian yang kedua, kalau tahura itu cenderung vegetasi tegakannya kan masih berhutan ya. Iya. Nah, nanti juga tolong dalam simulasi itu dicoba dipasang di tempat yang memang kerapatannya cukup, artinya tanaman banyak, dan nanti dites juga di yang relatif terbuka. Mungkin datanya bisa lebih bagus ya.
Nah, nanti terkait dengan gambut dan bukan itu saya kira bisa bisa di ini ya Pak. Kalau memang bisa berfungsi di berbagai keadaan, saya kira di gambut pun bisa. Apalagi kalau sudah ada sampel tanah gambutnya kan. Tuh. Oke. Ya, benar Pak. Terima kasih banyak. Nah, nanti palingan sesuai saran Bapak, kami juga ngelakuin yang di Tahura itu. Namun sama satu lagi nih, kita udah beli tanah gambutnya. Nah, ini tuh kalau tanah gambutnya ini gambaran gambaran masih belum kotor. Sebentar Pak. Ini karena belakangnya buram, jadi izin ada yang diperbaikin sebentar. Nah, ini buram kan Bapak. Jadi, apakah terlihat ya Pak? Mas ini di video saya. Iya, Nah, jadi iya, kalau yang di Tahura itu sebenarnya tujuan kami itu untuk menguji di antenanya saja, di iya, antenanya dari penerima ke pengirim. Nah, tapi karena kami mengambil judulnya Tanah Gambut, jadi kayak terasa kurang kalau misalnya cuma dari antena pengirim ke penerima dan jadinya kami membeli tanah gambut langsung dari Riau sama yang dari Fikah yang dibawa kemarin pas kunjungan ke lahan-lahan gambut. Nah, jadi ini kotornya aja, ini tanahnya asli dari Riau. Terus jadi ini tuh untuk pengujian dari sensornya itu Pak. Tuh. Jadi sensor kan ada dua sensor yang akan kita pakai iya. di sensor PMS sama sensor soil moisture. Nah, jadi nanti sensor pengujian sensornya itu akan diletakkan di sini fokusnya. Gitu, Pak. Nanti ada yang tanah yang kering, ada yang tanah yang basah. Nah, nanti pengeringannya itu kami kemarin kepikirannya itu ngejemur dulu di matahari sama mau nambahin pemanas pakai baterai gitu di dalamnya. Jadi panas tuh, Pak, kurang lebih. Jadi ada dua pengujiannya. Yang kalau yang di Taman Hutan Raya itu lebih fokus ke antenanya, pengirim ke penerimanya. Iya. Kalau yang galon ini yang sensornya. Oke. Ya, saya kira untuk apa istilah untuk level penelitian yang penting nanti medianya itu yang si tanah gambutnya dibuat dibuat variatif betul tadi. Ada yang kondisinya basah, kemudian juga ada yang kering. Itu adalah untuk menguji sensor kan. Jadi nanti eh, yang ketangkap oleh sensor betul kelembabannya berubah. Takutnya kan nanti nggak apa nggak kelihatan kan itu harus kondisi betul mana yang kering mana yang basah harus dicoba gitu kan. Iya, kami ada ngelakuin 3 galon, jadi ada yang aman, ada yang kering, ada yang basah sebagai parameter dari sensor karena kami bikin ada 2 level. Yang pertama itu sensor yang misalnya kelembapannya itu nggak ada, itu masih masih di level 1, jadi belum terlalu gawat. Tapi kalau misalnya udah plan tower PMS-nya ini udah di atas 150, artinya kan itu berarti polusi asapnya itu udah tinggi ya Pak, yang sesuai parameter yang Iya. udah ditentukan. Nah, itu langsung sensor level 2 dan langsung bunyi. Kita ada beli juga buzzer itu jadi buat ngebunyiin suaranya gitu. Jadi nanti ada suara nih gitu gitulah Pak. Itu nanti bisa ini ya kayak untuk partikel PM2,5 itu Mas ya. Iya, kami memakai sensor partikulat PM2 itu, Pak, Oke. PMS. Heeh. Oke, saya kira bagus. Nah, mungkin saya ini apa yang penasaran tadi ya. Jadi kalau bagi kami nanti ketika jarak antara posisi tower dengan perangkat yang diboleh patroli bisa semakin jauh, itu lebih bagus, Mas. Jadi kita tidak perlu terlalu dekat dengan tower, tapi kita udah bisa menangkap data dan sinyalnya. Nah, itu yang mungkin nanti dicoba juga jarak maksimal. Maksimal. Baik, Pak. Hmm. Apa ada lagi yang ingin ditanya, Pak?
Nah, ini izin menyampaikan juga selain concern ke sensor tadi, sebenarnya kami juga concern ke panel surya juga karena kan panel kita mau pakai panel surya juga jadi bisa ngecas. Nah, itu pun kita akan rencananya ini mau melakukan pengujiannya juga yang di Taman Hutan Raya. Jadi kan kalau sama-sama hutan ya Pak, maksudnya sama-sama hutan. Jadi kalau misalnya solar panelnya itu, semisalnya solar panelnya itu kan di atasnya itu kan kalau di Tahura itu kan di atasnya masih ada pohon-pohon kan. Kalau solar panel itu harus ada mataharinya langsung ya Pak. Nah, kita juga mau Iya. lihat ini matahari kalau ada pohon-pohon nih ngaruhin tidak gitu sih kurang lebih baru rencana kita. Tapi uh, bakal nanti udah koordinasi juga sama pihak tahurannya nanti paling selanjutnya akan disampaikan di progres selanjutnya. Oke, Mohon doanya mungkin aja ini ya. berhasil. Iya, saya sih insya Allah mendoakan dan mendukung semoga lancar. Nah, mungkin untuk menguji apa partikulat PM2,5 bisa aja itu nggak di kawasan hutan, dicoba sebentar dipasang di yang wilayah yang secara visual tingkat polusinya tinggi, bisa aja seperti itu. Jadi untuk menguji apakah memang bisa menangkap partikel-partikel yang dari PM2,5 tadi itu, bisa aja seperti itu. Kalau di Tahura, insya Allah kondisinya akan bagus, relatif segar kan. Tapi mungkin dipasang di ini di yang daerah yang kondisi pencemarannya tinggi lah, pencemaran udaranya. Boleh juga itu dicobakan karena ini kan yang penting kita menguji pertama adalah kemampuan sensor baik yang untuk PM2,5 maupun juga untuk menangkap kelembaban. Kedua, tentu yang bagi kami di kebakaran hutan itu adalah jarak. Kemampuan semakin jauh akan semakin efektif bagi kita untuk melakukan pemantauan kan. Jadi kita tidak perlu harus terlalu dekat dengan istilahnya posisi tower. Nah, itu mungkin yang akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas perangkat ini, Mas. Baik Pak. Sama izin bertanya juga Pak, sebenarnya ini sebagai parameter kami juga di tugas air kami, kalau misalnya untuk patrolinya sendiri itu berapa kali ya Pak? Maksudnya berapa kali dan berapa menit, misalnya sejam sekali atau gimana ya Pak? Kalau Uh, patroli Manggala Agninya. intensitas patroli Manggala Agni ya. Iya, Nah, jadi di Manggala Agni ini patroli itu ada beberapa tahapan. Pertama, ketika kondisi aman, kawan-kawan tetap patroli rutin. Nah, jadi patroli itu dilaksanakan untuk jaraknya yang dekat. Semua personil tiap hari bergiliran melaksanakan patroli. Nah, kemudian ketika kondisi kerawanan meningkat, ada patroli mandiri. Itu untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh lagi. Nah, ketika kerawanan sudah sangat tinggi, ada namanya patroli terpadu. Sudah melibatkan pihak lain, TNI, Polri, bersama-sama kita melaksanakan patroli. Nah, tapi kalau intensitasnya, tiap hari ada kawan-kawan Manggala Agni, tiap daup yang melaksanakan patroli. Kecuali pada saat hari hujan. Misalnya semalam hujan, besoknya tidak ada patroli, seperti itu. Nah, kita pun untuk patroli juga sudah menggunakan sistem pelaporan berbasis smartphone dan namanya SIPP. Jadi kita bisa melihat pergerakan kawan-kawan di mana posisinya saat ini. Admin yang ada di kantor seksi atau di kantor DAO bisa cek kawan-kawan posisinya di mana, bisa terpantau itu, Mas. Tuh. Oh. Kalau untuk berarti kalau untuk biasanya berarti sehari itu sekali atau dua kali atau ada jam-jam tertentunya Pak? Nah, untuk dalam satu daop itu Ya. tiap hari ada satu kali patroli di satu desa. Itu untuk masing-masing daop. Nah, ketika ada 4 daop, kemungkinan tiap daop melaksanakan patroli yang sama. Jadi ada 4 desa yang dipatroli oleh kawan-kawan. Riau ini kan ada 4 daop di Riau, 1 daop di Batam. Nah, itu saya pantau tiap sore
jam 17, 18 kawan-kawan sudah menyampaikan laporan hasil patrolinya itu. Nah, rata-rata tiap hari 4 double melaksanakan patroli di tempat yang berbeda. Oke. Jadi Nah, sehari tapi itu memang ada satu ya, Pak? ya, cuma memang kita tidak dibekali dengan peralatan yang tadi. Jadi kawan-kawan untuk di lapangan, misalnya menguji tingkat kekeringan dan kelembaban, mereka melakukan dengan uji sederhana saja, dengan melakukan meremas gambut atau meremas daun yang ada ditemui di lapangan. Kalau hasilnya misalnya hancur, berarti kan tingkat kekeringan sudah sangat tinggi, itu ada parameternya. Nah, kita tidak dibekali dengan alat yang berupa sensor itu. Jadi kalau ini bisa bisa diaplikasikan, tentu akan sangat membantu bagi kawan-kawan yang melaksanakan patroli di wilayah kerja masing-masing gitu. Amin. Berarti sementara ini masih manual yang seperti yang tadi Bapak bilang ya, untuk para pengujiannya. Iya, betul. Jadi uji-uji lapangan secara manual semua. Ada namanya uji daun tunggal menggunakan daun dan kita bakar. Ada uji remas, jadi dilakukan peremasan bagaimana tekstur setelah dilakukan peremasan tadi. Kemudian untuk lahannya, misalnya gambut itu ada uji remas gambut juga. Ketika diremas apakah mengeluarkan air, apakah hancur seperti debu atau kering, nah itu kita punya parameternya. Tapi semuanya memang dilakukan secara manual. Kalau untuk di Riau sendiri, Bapak, itu bagaimana kondisi sekarang ini? Kemarin kan soalnya ngikutin status Bapak yang maksudnya kayak setiap hari selalu ini Pak, ada. Ya, betul. Triwulan pertama memang dari mulai minggu ke-4 Januari sampai terakhir tanggal 10 April itu kita tidak berhenti kegiatan pemadaman, bahkan juga dilaksanakan di pulau-pulau yang terluar, Pulau Rupat, kemudian Bengkalis. Nah, alhamdulillah ini di peralihan antara April Mei kondisi relatif basah. Hanya satu lokasi yang kemarin masih terjadi kebakaran itu di Kabupaten Pelalawan. Nah, baru 2 hari yang lalu tim keluar dari lokasi. Secara umum sekarang masih relatif basah. Alhamdulillah. Kalau berarti untuk teknis pengujian kami dan dari yang progres yang dari sampaikan itu udah cukup kah, atau yang tadi kan Bapak udah bilang yang ada tambahan apa untuk pengujian jaraknya itu yang paling optimal, dan untuk pengujian yang dari tanah gambutnya ini apakah ada tambahan lagi ya Pak? Yang untuk pengujian di tanah gambut sudah dilaksanakan belum, Mas? Belum Pak, rencananya setelah Nah, yang di taman itu dulu baru yang ini. oke. Nah, itu kami berharap itu sensor yang memang mau dipakai itu bisa berfungsi, karena terus terang saja untuk gambut ya, tingkat kelembaban itu sangat berguna bagi kami datanya. Nah, jadi parameter gambut rawan atau tidak tentu dari kelembabannya. Jadi nanti kami berharap ada perhatian khusus di pengujian itu yang sensor tanam itu. Oke. Sedangkan untuk partikulat ya bukan tidak penting sih, tapi itu bisa saling kombinasi kan. Ketika data yang sensor bawah itu kelembaban kurang, kemudian juga yang atas tuh menangkap partikel asap, otomatis itu bisa disimpulkan bahwa terjadi kebakaran misalnya kan, seperti itu. Nah, itu yang penting bagi kami seperti itu, Mas Faris. Oke, baik Bapak, terima kasih. Semoga mohon doanya Pak nanti biar pengujiannya lancar, dan nanti kami akan Iya, share progress reportnya lagi terkait pengujiannya itu bagaimana, data-datanya juga bagaimana. iya. Mungkin dari Kalau Rizky, dimungkinkan, kenapa Pak? Izin maaf. kalau dimungkinkan boleh nanti sempat dibawa pulang ke Riau itu peralatannya kita uji bareng-bareng lah. Amin Pak, nanti
Vika, Amin Nanti Kak. kita bantulah sambil kawan-kawan patroli kita simulasi dengan skala 100% kalau di Riau nanti kan. amin Bapak, semoga terlaksana. Amin, amin, amin. Mungkin dari Iya, Rizky, iya. dari Vika, dari Bu Leana mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin izin Mas. menjawab sedikit Pak, yang tadi Bapak Iya. tanya tentang sensor kita. Buat sensor kita tuh emang bisa selain gambut sih Pak. Cuma kan sensor kita emang mengukur kelembapan, jadi menurut kami kita memakai sensor itu ya lebih bagusnya di gambut karena mengukur kelembapannya. Gitu sih Pak. Kalau dibuat di tanah selain gambut juga bisa. Seperti itu. Oh, iya, iya. Oke, jadi ini sebetulnya apa? Kalau lokasi saya kira tidak menentukan ya, memang karena sensornya bisa bisa multiguna ya. Nah, jadi itu Mas Rizky, kami terus terang ya punya perhatian khusus terhadap gambut ini. Bahkan kemarin juga arahan terbaru ini Pak Menteri ini menyentuh gambut. Bagaimana gambut kondisinya bisa tetap basah, makanya kegiatan kawan-kawan ini terus terang 2 hari kawan-kawan fokus bagaimana melakukan pengecekan tingkat kebasahan gambut. Mau mengecek embung yang ada, kemudian juga sekat kanal itu. Nah, jadi terus terang saya berharap banyak ini bisa yang kawan-kawan adik-adik ini lagi lakukan penelitian ini, berharap banyak nanti memang bisa bisa membantu kami. Jadi kita bisa mendapatkan data terkait dengan kelembaban dikombinasikan dengan yang sensor partikulat tadi, sehingga nanti tingkat kepercayaan data itu akan lebih tinggi. Jadi bukan hanya kerawanan karena geringnya gambut, tetapi ketika sensor yang atas bisa menangkap partikel asap, kita bisa menyimpulkan, oh ini sudah terbakar. Nah, harapan saya sih bisa sampai ke sana, Mas. Baik Pak. Amin Pak. Semoga saja Pak. Amin, iya. Oke, dari Vika, dari Bu Leana ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, terima kasih Faris. Ya. Terima kasih tadi Pak Chandra ya. Mohon maaf ini tadi saya bergabungnya agak belakangan karena ngajar dulu tadi diinfo oleh Faris untuk bahwa ada diskusi dengan Pak Chandra. Jadi salam kenal nih Pak Chandra. Siap Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak atas supportnya ya untuk mahasiswa kami. Jadi memang dari Telkom University sendiri itu kita untuk tugas akhirnya tuh diarahkan membuat menawarkan solusi yang bisa terpakai gitu Pak. Jadi salah satunya yang tim kita lakukan ini dari adanya masalah deteksi di lahan gambut, deteksi kebakaran di lahan gambut ya Pak. Dan waktu mereka melaporkan kepada kami, jadi pembimbingnya saya dan Pak Todi belum bisa gabung, bahwa ada support gitu dari Pak Chandra, bahwa Vika waktu itu jadi bisa ikut melihat di lapangan gitu ya Pak. Kami sangat senang dengan dukungan itu, sehingga nanti mudah-mudahan hasil produknya ini nanti bisa dipakai juga dan bermanfaat, karena kan tugas akhir memang kita ingin ujungnya itu ya Pak, bukan hanya berakhir dengan laporan buku aja, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa terpakai. Kalaupun tidak bisa langsung sempurna, nanti ada perbaikan-perbaikan lagi. Nah itu itu Pak Chandra. Jadi mohon pertama terima kasih kami ucapkan, kemudian mohon dukungannya juga nih nanti jika anak-anak perlu data atau mungkin kalau memang ada kesempatan ke sana ya, walaupun nanti ini kita ngelihat dulu ya Faris, Rizky dan Vika ya, apakah
apakah memungkinkan ke sana. Hanya tadi mohon dukungannya Pak, dan tadi semoga produk hasil penelitian bersama-sama ini bisa bermanfaat, termasuk tadi data-datanya juga udah makin valid ya, karena anak-anak sudah ada diskusi juga dengan Pak Chandra. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih, saya sambil menyimak aja nih. Demikian Pak Chandra. Ya, terima kasih Ibu. Memang dari awal kami sangat tertarik karena apa? Permasalahan kebakaran dan lahan yang terjadi, permasalahan utama adalah pertama lokasinya jauh dan akses sulit. Otomatis kita harus bisa menjawab terkait dengan kebutuhan power supply, kemudian juga kebutuhan sinyal telekomunikasi. Nah, saya optimis ini kan tidak menggunakan BTS seluler ya, jadi ada ini sendiri. Jadi ini saya berharap bisa sukses sehingga pasti akan membantu bagi kamu yang bekerja jauh dari fasilitas listrik kemudian seluler. Itu Ibu harapan kami. Insya Allah kami di Balai Dalkot Sumatera siap untuk mendukung support Ibu. Ya Pak Chandra, terima kasih Pak atas dukungannya. Yes. Mungkin dari Vika sama dari Rizky udah tidak ada yang tanyakan, dari Bu Liana tadi sudah Pak. Jadi sebelumnya saya mewakili semuanya ingin mengucapkan terima kasih kembali Bapak, karena benar-benar saran dari Bapak berguna banget, karena kita kan belum tahu maksudnya kondisi lahan gambut, kondisi mineral tadi yang udah Bapak sampaikan itu bagaimana, dan pastinya sangat berguna untuk pengujian kami. Mohon doa semoga pengujiannya sukses dan berhasil sehingga kami bisa menyelesaikan ini terus, dan nanti untuk data-datanya ini sendiri dan soft file, hard file yang akan kami kirimkan ke Bapak gitu. Dan semoga bisa ekspansi lebih luas lagi. Gitu sih Pak izin. Oke, semoga lancar sesuai target dan rencana Mas Faris dan kawan-kawan ya. Amin. Izin sebelum kita akhiri, mungkin izin mau ada dokumentasi untuk ini Pak. Maka, Oke. Ya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Nah, sudah cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bu Leana juga atas waktunya. Terima kasih teman-teman juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra. Tetap semangat ya. Ya, sama-sama Ibu. izin kami tutup.